Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Agus Widada. Saya sebagai salah satu dosen tetap di program studi D3 Sanitasi jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, yaitu menjelaskan sistem proses DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu bikin dan sanitasi pangan. Mata kuliah bikin dan sanitasi pangan merupakan mata kuliah wajib yang berada di semester 3 dengan bobot SKS, 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah bikin dan sanitasi pangan merupakan mata kuliah yang inti sebagai salah satu mata kuliah yang masuk ujian kompetensi. Mata kuliah bikin dan sanitasi pangan mempelajari tentang permasalahan pangan dan cara melakukan pengawasan pangan tentunya merupakan mata kuliah yang mendukung visi keilmuan program studi, yaitu menghasilkan tenaga sanitasi yang mandiri, kompetitif, dan unggul dalam pengelolaan limbah industri menuju global tahun 2024. Pada akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa memperoleh kompetensi atau capaian pembelajaran yang antara lain mahasiswa mampu menjelaskan konsep fungsi makanan dan minuman, pencemaran makanan dan minuman, prinsip sanitasi makanan dan minuman. Mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan sanitasi makanan dan minuman. Mahasiswa mampu melakukan tindakan penyehatan makanan dan minuman. Mahasiswa mampu melakukan surveillance kualitas higien dan sanitasi pangan. Mahasiswa mampu melakukan pengambilan sampel makanan dan minuman. Selanjutnya, untuk mencapai kompetensi pembelajaran yang diharapkan dan tercapainya kompetensi ini tentunya diperlukan beberapa bahan kajian yang terbagi dalam 14 kali pertemuan di luar ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bahan kajian yang ada pada mata kuliah ini diantaranya yang pertama konsep fungsi makanan dan minuman yang meliputi karakteristik makanan dan minuman, misalnya mengandung pengertian dan penggolongan makanan, kebutuhan makanan untuk kehidupan yang terdiri dari komponen bahan makanan, fungsi zat gizi dalam makanan untuk kehidupan. Konsep pencemaran makanan dan minuman baik secara kimia, biologi maupun fisik, diantaranya meliputi peranan makanan sebagai perantara penyebaran penyakit, pencemaran mikroba pada makanan, pencemaran jamur, cemaran logam berat, pestisida, bahan tambahan makanan, diantara lain borak, formalin, organik, dan metanilzil. Yang ketiga, prinsip higien dan sanitasi makanan yang meliputi ada 6 yang meliputi pemilihan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengolahan bahan makanan, penyimpanan makanan matang, transportasi pangan, dan penyajian makanan. Yang keempat,
higien penjamah makanan, dan sanitasi peralatan. Yang akan dibahas tentunya berkaitan dengan teknik pencucian peralatan makanan dan angka kuman peralatan makanan. Yang kelima, persyaratan higien dan sanitasi jasa boga yang meliputi persyaratan bangunan, penjamah makanan, peralatan makanan, dan lingkungan. Yang keenam, persyaratan higien dan sanitasi rumah makan atau restoran. Yang ketujuh, konsep higien dan sanitasi makanan jajanan dan pengawasan makanan jajanan. Yang kedelapan, pengertian kejadian luar biasa keracunan makanan atau KLB yang meliputi penyelidikan KLB keracunan makanan yang terdiri dari identifikasi sumber keracunan, analisis epidemiologi analitik, dan penanggulangan KLB. Yang ke-9, konsep hazard analysis critical control point atau HCCP yang terdiri dari identifikasi bahaya, yaitu bahaya fisik, bahaya kimia, maupun bahaya biologi. Penetapan batas kritis, pemantauan batas kritis, tindakan koreksi, dan dokumentasi HACCP. Adapun sistem perkuliahan pada mata kuliah ini dibagi dalam beberapa kategori. Yang pertama, pembelajaran di kelas yang meliputi diskusi tatap muka selama 50 menit. Yang kedua, praktikum baik di laboratorium, workshop, atau di lapangan, atau di lapangan praktek melalui demo penggunaan instrumen, demo penggunaan alat yang akan dilaksanakan selama 170 menit. Dan yang ketiga, memberikan penugasan terstruktur selama 60 menit dan pembelajaran mandiri ya, dengan merangkum materi selama 60 menit. Pada saat perkuliahan saya mencoba menerapkan pembelajaran yang menarik, yang kreatif, yang interaktif, komunikatif, yang berbasis pada mahasiswa, sehingga mahasiswa mampu berperan dalam setiap pembelajaran. Mahasiswa jadi subjek pembelajaran, bukan hanya sebagai objek pembelajaran. Pada beberapa pendekatan, ada beberapa pendekatan pada metode ini. Yang pertama, pendekatan yang self-direct learning, yaitu memberikan tugas membaca dan membuat rangkuman. Yang kedua, contextual learning, yaitu pembelajaran yang dimulai dengan tanya jawab lisan dengan mahasiswa, dan small group discussion, yaitu mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok mendiskusikan materi-materi perkuliahan selama pembelajaran berlangsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan interaksi dengan mahasiswa pada saat pembelajaran. Kami mencoba selalu berinteraksi dengan mahasiswa untuk melihat apa yang telah kami sampaikan sudah selesai atau belum, untuk melihat apakah kekurangan kami melakukan pembelajaran berkaitan dengan materi-materi yang disampaikan. Itu kami melakukan komunikasi dengan menggunakan media elektronik ataupun langsung melalui telepon, WA, ataupun email. Dan kita juga menggunakan, yang kedua, menggunakan aplikasi Siakat, yaitu untuk belajar presensi kehadiran, jurnal perkuliahan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, kita juga menggunakan film untuk penugasan atau membuat kuis. Untuk proses penilaian, sangat bersifat objektif berdasarkan indikator kriteria yang telah ditetapkan oleh kami di jurusan, dan apa yang telah kami tetapkan ini akan kita sampaikan, kita sosialisasikan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa akan tahu apa-apa yang harus dipersiapkan selama perkuliahan, sehingga nanti dalam penilaian terakhir dapat nilai yang bagus dan tentunya kompeten dalam setiap perkuliahan. Bobot penilaian itu terdiri dari 40% penelitian pengetahuan atau teori,
yang dibagi dengan UTS dan UAS 40% dan 20% penugasan. 60% itu penilaian praktik. Penilaian praktik itu dibagi dalam soft skill 30%, hard skill 30%, hard skill 50%, dan responsi 20%. Penilaian mata kuliah untuk mengukur kemampuan pengetahuan yang terdiri dari UAS, UTS dengan menggunakan soal-soal prinsip dengan menggunakan CBT. Untuk mengukur keterampilan mahasiswa, tentunya kita juga mengembangkan beberapa metode, diantaranya kita menggunakan job sheet ya, untuk penilaian, dan selalu kita juga melakukan responsi untuk melihat bagaimana pemahaman dari mahasiswa. Penilaian proses pembelajaran pada setiap pertemuan dengan kuis, dapat dengan audit, dengan lab, dan kegiatan presentasi kelompok dan tugas dalam pembuatan beberapa makalah. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian. Terima kasih, ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, dan selanjutnya kami akan menyampaikan perkuliahan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan coba berdiskusi mengenai prinsip bikin sanitasi makanan dan minuman. Sebelum kita memasuki pokok bahasan baru, lebih dahulu akan saya review dari pembelajaran yang kemarin mengenai pencemaran makanan. Oke, terima kasih. Dari kemarin kita belajar mengenai pencemaran makanan. Coba Anda sebutkan dan jelaskan mengenai 3 pencemar makanan. Coba Anda jelaskan. Siapa yang ingin menjawab? Silakan. Jadi pencemaran makanan itu ada 3, Pak. Fisik, kimia, dan biologis. Kalau fisik itu kontaminasi langsung, di mana saat ada di makanan itu ada rambut ataupun isinya cheese. Terus kalau yang kimia yaitu kontaminasinya dengan bahan kimia, misalnya ada pestisida, timbal ataupun pupuk lainnya yang berkonsentrasi di makanan. Terus bakteriologis itu kontaminasi pada bakteri, jamur ataupun virus. Nah itu contohnya misalnya ada bakteri salmonella. Terus kalau misalnya di nasi itu terdapat yang basi itu ada jamur warna oranye atau kuning. Oke, terima kasih. Bagus, tepuk tangan. Tangan itu segala sesuatu baik air, hayati yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan untuk kepentingan makanan, minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan makanan, bahan baku, dan bahan lain yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan atau minuman. Itu yang berkaitan dengan pangan. Ya. Sekarang ada tujuannya. Tujuannya yang pertama adalah Anda memahami prinsip-prinsip bikin sanitasi makanan dan minuman. Nah, setelah Anda paham, tentunya Anda bisa menerapkan, bisa menilai apakah misalnya tempat pengolahan makanan itu sudah menerapkan prinsip bikin sanitasi makanan atau belum. Itu yang kita harapkan. Prinsip bikin sanitasi makanan tujuannya pertama adalah terjaminnya pangan tadi yang bebas dari bahaya fisik, kimia, dan biologi. Oke. Yang kedua, terlindunginya konsumen dari pangan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Yang ketiga, meningkatkan daya saing produk lokal melalui peningkatan keamanan, mutu, dan gizinya. Oke. Mempengaruhi keamanan pangan ya, dari oksigen, pH, gesekan, benturan waktu, cahaya, suhu. Ini adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keamanan. Belajar mengenai prinsip-prinsip bikin satu makanan atau food bikin. Yang pertama yang Anda harus pahami itu adalah pemilihan bahan makanan. Nanti kita jelaskan kenapa penting.
Yang kedua, penyimpanan bahan makanan. Yang ketiga, pengolahan makanan. Yang keempat, penyimpanan makanan masak atau makanan jadi. Yang kelima ada pengangkutan makanan, dan terakhir penyajian makanan. Kita jelaskan mengenai bagaimana pentingnya pemilihan bahan makanan. Bahan makanan akan sangat berpengaruh pada kualitas makanan yang dihasilkan. Jika bahan makanan tidak bagus, tentunya kualitas makanannya juga tidak akan bagus. Kalau kita berbicara mengenai kualitas bahan makanan, itu dapat dilihat dari namanya organoleptik. Apa? Warna, kesegaran, bau, dan lain-lain. Supaya apa? Bahan makanan yang kita gunakan itu benar-benar dan berkualitas, terhindar dari berbagai macam cemaran. Dan pastikan bahan makanan itu bagus, tidak rusak, dan terjamin kualitasnya. Contoh, jika Anda membeli telur yang bagus berarti seperti apa? Kita harus tahu sifatnya. Misalnya, jika diteropong warnanya jernih, nah, kalau diletakkan di air tenggelam dan tidak ada retak, itu salah satunya. Kalau ya kita beli ikan, bagaimana? Matanya masih segar, misalnya masih merah, fisiknya masih bagus, dan tidak berbau. Kalau ini Anda kuasai semua mengenai bahan-bahan yang akan digunakan untuk masak, itu Anda paham betul bagaimana kualitas dari bahan-bahan yang akan digunakan untuk proses pembuatan apa tadi? Yang kedua, kenapa penting? Kenapa penting penyimpanan bahan makanan penting? Setiap bahan makanan itu mempunyai ciri sendiri. Ada namanya bahan makanan yang perishable food, semi perishable food, dan non perishable food. Nah, kalau makanan yang mudah rusak tentu membutuhkan cara penyimpanan yang berbeda dengan yang lain. Kalau cara penyimpanan yang enggak benar, tentu akan mempercepat proses kerusakan bahan makanan. Nah, itu. Jadi bagaimana bahan makanan itu disimpan dalam rak, dibedakan antara makanan yang mudah rusak dan tidak mudah rusak. Terus makanan yang mudah rusak itu berapa derajat disimpan dalam kulkas? Ada yang 0 sampai 10, ada 0 sampai 5, ada yang di bawah 0 derajat Celcius. Itu perlu kita perhatikan karena menjaga supaya bahan makanan tidak rusak, sehingga pas waktu kita memasak itu benar-benar terjaga kualitas. Nah, prinsip yang ketiga, pengolahan makanan. Pengolahan makanan ini juga memegang peranan yang sangat penting. Jika proses pengolahan makanan tidak benar, tentu makanan yang dihasilkan juga tidak benar. Banyak sekali faktor yang berpengaruh dalam pengolahan makanan. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Lingkungan di mana tempat untuk memasak harus terjamin sanitasi, bebas dari serangga, tidak dekat dengan limbah, ya, terus bebas dari cemaran yang lain dari segi tempatnya. Dari segi orangnya, penjamah makanan harus berperilaku baik dalam menjamah makanan. Seorang penjamah makanan harus mempunyai sertifikat sehat. Ini fungsinya untuk apa? Supaya menjamin supaya tidak terjadi kontaminasi pada saat proses pengolahan makanan. Kita mengenai manusia, mengenai orang berjamah makanan, apa yang harus dilakukan perilakunya? Supaya tidak boleh pakai cincin, tidak boleh pakai gelang, harus menggunakan APD, yang apron. Sebelum mengolah makanan harus cuci tangan. Ini misalnya apa? Supaya tidak terjadi kontaminasi saat pengolahan makanan. Itu yang penting. Yang ketiga berkaitan dengan peralatan. Peralatan yang digunakan untuk memasak
harus benar-benar bersih. Peralatan yang digunakan tidak boleh mengandung bahan yang berinteraksi dengan makanan yang akan kita olah. Nah, kalau berinteraksi akan mengakibatkan namanya kontaminasi. Ini juga berbahaya. Biasanya menggunakan apa? Styrofoam. Nah, itu juga berbahaya karena styrofoam ini juga bisa berinteraksi dengan makanan, menghasilkan bahan beracun, dan kalau dikonsumsi akan membahayakan yang mengkonsumsi. Kenapa penting? Kenapa penting penyimpanan makanan masak? Supaya tidak terjadi namanya rekontaminasi. Apa sih itu? Makanan yang sudah dimasak harus disimpan sesuai dengan sifat makanan. Makanan yang disajikan dalam suhu panas itu harus disimpan dalam suhu yang panas, misalnya di atas 60 derajat Celcius. Makanan yang dikonsumsi pada suhu dingin simpan pada suhu yang dingin. Jangan sampai menyimpan makanan pada nama suhu danger zone. Suhu danger itu suhu yang berbahaya. Karena apa? Ini ada suhu yang optimal untuk perkembangbiakan bakteri. Kalau makanan sudah diolah, simpannya nggak benar, itu akan sebagai media untuk perkembangbiakan bakteri. Nah, ini yang seringkali muncul sebagai akibat terjadinya keracunan makanan. Berapa waktu yang harus dilakukan setelah masak, sebelum dikonsumsi? Itu namanya holding time. Holding time itu maksimal 4 jam. Sebelum dikonsumsi sebaiknya dipanaskan terlebih dahulu. Supaya kalau adanya bahan-bahan toksik yang diproduksi oleh misalnya Staphylococcus aureus itu setelah dia berkembang dia menghasilkan toksin. Nah, toksin ini akan rusak dengan proses pemasakan kembali atau pemanasan kembali. Setelah kedua, pastikan benar-benar merata, masak dan suhunya cukup. Kita lanjutkan lagi yang prinsip yang kelima, yaitu pengangkutan makanan. Nah, kenapa pengangkutan makanan juga penting? Kenapa? Ya, kenapa? Nah, betul. Pada proses pengangkutan itu berpotensi terjadinya pencemaran makanan. Ya. Apa yang perlu diperhatikan dalam proses pengangkutan makanan? Kalau supaya dekat, asal kalau pakai jauh, yang berarti alat yang digunakan untuk mengangkut harus benar bersih. Tidak boleh bercampur dengan barang lain. Misalnya ada punya catering, ya mobilnya mobil khusus catering, tidak boleh digunakan untuk yang lain. Karena kalau misalnya ada ayam itu sangat berpotensi terjadinya rekontaminasi. Terus wadah yang digunakan harus benar-benar bersih. Masaknya benar, begitu mau mengangkut wadahnya kotor, nah, makanan akan kualitasnya berturun. Apa? Terjadi kontaminasi yang diperhatikan. Terus orangnya yang ngangkut juga pakai APD yang benar, berperilaku yang benar. Terus suhu pengangkutan harus benar. Ini kalau pengangkutan nggak benar, ini akan berpotensi nanti pas misalnya pesta dikonsumsi oleh tamu, berpotensi mengakibatkan keracunan makanan dan proses pengangkutan. Itu yang menurut saya yang Anda perlu perhatikan. Misalnya ada yang sebagai food inspector, Anda perhatikan poin-poin ini, tahap-tahap ini, pastikan semua tahap berjalan dengan baik, mengikuti prinsip higien sanitasi makanan dan minuman. Yang keenam, yaitu penyajian makanan. Nah, penyajian makanan itu harus menarik. Menarik siapa? Menarik konsumen. Kita mengkonsumsi jika sajiannya bagus, misalnya garnisnya bagus, kita akan berselera untuk makan, kan gitu. Dan di dalam penyajian makanan itu
sangat diperlukan. Karena apa? Di penyajian makanan juga berpotensi terjadinya jam malam. Misalnya apa? Penyajian kita sudah bagus-bagus masaknya, ngangkutnya masaknya bagus. Pas penyajian kita gunakan styrofoam. Itu juga sangat menentukan kualitas makanan sebelum dikonsumsi. Plastik yang digunakan, wadah yang digunakan itu benar-benar menjamin kualitasnya sehingga tidak menimbulkan keracunan. Wadah harus Anda perhatikan dari segi estetiknya, dari segi keamanan tangan itu sangat menentukan juga pas penyajian makanan. Kita pembungkus plastik, pembungkus kertas, box itu dalam keadaan yang bersih dari bahan-bahan yang tidak dapat menimbulkan racun. Sebelum kita akhiri perkuliahan ini, coba salah satu mahasiswa bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Silakan Mbak Livia untuk bisa mewakili kawan-kawan. Dari pelajaran hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa kita harus memperhatikan dari bahan, pengolahan, cara masak, pengangkutan, serta penyajian makanan. Karena bila tidak diperhatikan itu dapat memberikan kontaminasi dan menjadikan sumber penyakit bagi manusia. Terima kasih, bagus sekali. Terima kasih atas perhatian semua. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa memberikan manfaat bagi Anda semuanya. Dan kedepannya kita untuk pertemuan mendatang kita akan belajar mengenai HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Materi akan saya share, tolong Anda pelajari lebih dahulu untuk ke depan kita akan diskusikan bersama-sama. Kurang lebih saya mohon maaf, semua bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.